Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, selamat datang di Langkah Ruhi. Di sini kita ngobrol bareng tentang kehidupan, tentang rasa sakit, dan tentu saja tentang bagaimana kita bisa bangkit lagi. Kalau kamu lagi galau, ngerasa capek sama hidup, dan rasanya semua hal jadi nggak beres, kamu nggak sendirian. Banyak orang mengalami itu, tapi ada satu hal yang sering kita lupa. Kadang kita sendiri yang bikin galau itu makin parah. Mungkin tanpa sadar, kita melakukan hal-hal yang justru bikin hati makin sakit, pikiran makin ribet, dan hidup makin berat. Nah, kali ini kita akan bahas 7 hal yang harus kamu stop lakukan saat galau, supaya kamu bisa keluar dari perasaan itu lebih cepat. 1. Mengurung diri dan menghindari dunia. Kebiasaan pertama yang sering banget dilakukan orang saat galau adalah mengurung diri. Rasanya malas ketemu orang, nggak mau diajak ngobrol, maunya sendirian aja di kamar sambil nangis. Padahal, semakin kamu menjauh dari dunia luar, semakin dalam juga kamu tenggelam dalam kesedihanmu sendiri. Coba deh keluar, hirup udara segar, atau minimal cari seseorang yang bisa diajak ngobrol. Jangan biarkan kesedihanmu berkembang sendirian di kepalamu. Kedua, terus-terusan mengulang kenangan. Pernah nggak lagi galau terus kepikiran buat nge-scroll chat lama? Lihat foto-foto yang dulu bikin bahagia? Atau muter lagu yang justru bikin hati makin nyesek? Kalau iya, stop sekarang juga. Itu bukan cara buat sembuh, tapi cara buat menyiksa diri sendiri. Kenangan itu seperti gelas pecah, nggak bisa dikembalikan seperti semula. Kalau kamu terus nyoba nyatuin pecahannya, yang ada malah melukai tanganmu sendiri. 3. Cari pelarian yang salah. Banyak orang kalau lagi galau, nyari pelarian biar lupa sebentar. Entah itu begadang sambil nonton film sampai pagi, makan nggak karuan, atau bahkan melakukan hal-hal yang bisa merusak diri sendiri. Jangan sampai kamu terjebak di kebiasaan yang cuma bikin senang sesaat, tapi nyesel selamanya. Kalau mau cari pelarian, cari yang sehat. Olahraga, baca buku, atau mulai nulis jurnal untuk mencurahkan isi hati. Itu jauh lebih bermanfaat. 4. Terus membandingkan diri dengan orang lain di era sosial media kayak sekarang. Gampang banget merasa insecure. Lagi galau, terus buka Instagram. Lihat orang lain happy, jalan-jalan, sukses, punya hubungan yang harmonis, rasanya kok hidup kita aja yang kacau? Padahal, yang kamu lihat di media sosial bukan kehidupan asli mereka. Itu cuma potongan-potongan momen terbaik. Nggak ada yang mau posting saat mereka nangis atau gagal. Jadi, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Fokus aja perbaiki hidupmu pelan-pelan. 5. Berharap orang yang menyakitimu akan kembali. Jujur aja, kadang kita nggak bisa move on bukan karena masih cinta, tapi karena masih berharap. Berharap dia bakal sadar, bakal minta maaf, atau tiba-tiba datang dan bilang, "Aku salah, ayo mulai lagi." Tapi kenyataannya, semakin kamu menunggu, semakin kamu menyakiti diri sendiri. Kalau dia memang pantas buat kamu, dia nggak akan ninggalin kamu dari awal. Jangan buang waktu buat sesuatu yang udah jelas nggak sehat. 6. Terus menyalahkan diri sendiri. Banyak orang yang setelah gagal atau kehilangan, malah nyalahin diri sendiri. Aku nggak cukup baik. Aku bodoh. Aku pantas dapet ini. Stop. Kamu bukan masalahnya. Hidup ini memang penuh ujian. Semua orang pernah gagal, pernah jatuh. Yang penting bukan kesalahannya, tapi gimana caramu buat bangkit lagi. 7. Melupakan Tuhan. Nah, ini yang paling penting. Saat kita galau, kita sering ngerasa Tuhan nggak peduli. Kita marah, kecewa, bahkan mempertanyakan, kenapa harus aku yang ngalamin ini? Tapi coba renungin sebentar, beneran Tuhan nggak peduli? Atau kita yang menjauh saat hati kita hancur? Sebenarnya itu momen terbaik buat kembali ke Tuhan. Karena cuma Dia yang nggak akan ninggalin kita. Tapi yang sering terjadi, kita malah makin jauh. Kita sibuk mencari jawaban di tempat yang salah, padahal yang kita butuhin cuma satu, kembali kepadanya. Coba deh, lakukan hal sederhana. Setelah sholat, duduk sebentar. Tarik napas, lalu ngomong ke Tuhan dengan cara yang paling jujur.
Gak perlu doa panjang atau kata-kata indah. Cukup bilang apa yang kamu rasakan. Ya Allah, aku capek. Aku gak tahu harus gimana. Tolong aku, bimbing aku. Sesederhana itu. Tuhan gak butuh kalimat yang rumit. Yang Dia mau cuman hatimu yang jujur. Dan percayalah, sedikit demi sedikit, hatimu akan lebih tenang. Jadi teman-teman, kalau lagi galau, jangan malah menyakiti diri sendiri dengan kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Kamu berhak untuk bahagia. Kamu berhak untuk sembuh. Terima kasih sudah menonton Langkah Ruhi. Kalau video ini membantu, jangan lupa like dan share ke teman-teman yang mungkin lagi butuh. Ingat, badai pasti berlalu. Dan kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.